Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan, Unpar, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Datang mengenakan pakaian serba hitam, Ganjar dengan penuh semangat menyapa ratusan mahasiswa-mahasiswi hingga Sivitas Akademika Unpar yang hadir dalam kuliah umum bertajuk Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia di Auditorium PPAG Unpar. Saat memberi pemaparan, Ganjar disenggol oleh seorang mahasiswi soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena. Momen itu terjadi ketika Ganjar melempar pertanyaan. "Saya minta 2 problem yang mesti diselesaikan di negeri ini," ucap Ganjar melempar pertanyaan kepada seorang mahasiswi. Mahasiswi itu pun dengan yakin menjawab pertanyaan Ganjar. Dengan lantang, dia mengungkapkan ada 2 persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan saat ini. Penguasa yang selalu melakukan seenak jidat, Pak. Kedua, penutupan tempat ibadah, Pak, ucap mahasiswi itu disambut tepuk tangan meriah. Ganjar yang mendengar jawaban mahasiswi itu pun tersenyum. Menurutnya apa yang diungkapkan mahasiswi itu adalah jawaban dan keresahan yang dialami oleh sebagian besar anak muda. "Ini bahasanya saya suka. Anak muda banget penguasa seenak jidat ya," ucap Ganjar. Namun dia tidak spesifik menjawab pertanyaan mahasiswi itu. Ini contoh bagaimana anak muda sekarang memikirkan bangsa dengan narasi dan pemikirannya, ujarnya. Silakan. Terima kasih Pak Ganjar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, kalau tadi saya katakan Fajar itu mirip juga dengan Pak Ganjar, maka saya lanjutkan lagi. Kalau Fajar merekah, matahari bersinar cerah. Kalau Pak Ganjar sudah kasih kuliah, semua masalah menjadi berkah. Betul nggak? Kira-kira begitu Pak Ganjar? Iya, saya mirip-mirip Pegadaian ya. Semua masalah selesai gitu. Baik, kita lanjutkan. Pak Ganjar tadi memberikan kesempatan yang luar biasa untuk para muda, khususnya mahasiswa Unpar, untuk terlibat, untuk berpartisipasi, mengambil bagian dalam membangun Indonesia ke depan. Kita masuk kepada tanya jawab. Saya percaya baik dosen maupun juga mahasiswa punya banyak kepedulian, punya banyak ketertarikan, punya banyak kecintaan untuk bangsa ini. Kita punya waktu sampai jam berapa Ibu Sylvia? 11.30. Jadi masih ada waktu? Memang 1 jam itu terasa seperti 1001 malam kalau bersama dengan Pak Ganjar gitu ya. Baik, silakan para dosen atau mahasiswa. Dan kalau saya katakan dosen dulu, bukan berarti para mahasiswanya menjadi nomor 2 ya. Oh, tapi bolehlah dosen dulu kan? Izin. Setuju nggak? Pak, izin Pak. Mana? Kebiasaan saya penanya yang pertama harus perempuan dulu Pak. Oke, baik, perempuan. Ya, perempuan ada di sini? Di sini, di sana, saya milih di sana saja dulu, pojok. Silakan berdiri, silakan memperkenalkan diri, fakultas, jurusan, dan nama tentu, dan nomor anggota kalau punya. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Gabriela Angelika dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, jurusan Matematika. Matematika nih Pak Ganjar. Namanya tadi siapa tadi Dek? Gabriela Angelika, dipanggil Gebi. Gebi, panggilannya? Ya, Gebi. Pak Ganjar lebih tahu kalau nickname-nya itu selalu Gebi gitu. Silakan Geb. Ya, saya izin bertanya ya Pak. Menurut CSIS tadi 54% pemilih adalah kaum muda.
Sesuai dengan survei KPU pun yang saya dapatkan, pemilih 53-55%-nya adalah kaum muda, terutama khususnya seperti mahasiswa di sini adalah pemilih pemula. Dan di sini pemilih pemula pastinya belum pernah merasakan ataupun mengikuti pemilu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kami pun sebagai pemilih pemula tentunya akan merasa rentan terhadap kegiatan perpolitikan yang dirasa kurang sehat, seperti contohnya politik identitas maupun hal lainnya. Pertanyaan saya di sini yang pertama, dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan mengenai hal itu? Kemudian bagaimanakah pemilihan umum yang sehat dan ideal menurut Bapak Ganjar? Dan yang terakhir, apa yang harus kami lakukan selaku pemilih pemula untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang mungkin akan panas pada tahun 2024 nantinya? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Dewi, terima kasih. Ada beberapa poin rasanya Pak Ganjar. Pak Ganjar langsung menjawab? Tiga dulu sekalian. Oke, sekalian, tiga. Ini sama, ya, silakan. Kiri, sekarang pojok lah, bolehlah. Silakan, Mas. Oh, nanti di tengah kiri, kiri saya ya, baru Hanan. Sekarang gilirannya, silakan menyebutkan, memperkenalkan diri dari fakultas dan prodi mana. Oke, selamat siang kepada Bapak Ganjar. Perkenalkan, saya James Alexander. Saya dari program studi teknik industri dari Fakultas Teknologi Industri. Siapa? Namanya tadi? Namanya James Alexander. James. Oke, James. Ya. Untuk pertanyaan saya hari ini, Pak, berhubung dengan topik tadi yaitu peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia. Seperti itu. Dan tadi diberitahukan bahwa anak-anak muda itu yang akan berperan kepada politik kedepannya. Nah, kalau untuk kami para mahasiswa sendiri itu sarana-sarana untuk kami bisa berpolitik itu melewat organisasi. Kemudian saat ini itu dari data dapat dibuktikan bahwa minat dan keinginan mahasiswa untuk berpolitik itu sedang menurun dikarenakan berbagai hal-hal, diantaranya itu adanya kekecewaan dari mahasiswa atas apa yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan yang ingin saya tanya adalah, pertama itu apa tanggapan Bapak dan juga solusi strategis dari Bapak terkait hal tersebut? Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah solusi untuk menumbuhkan kembali semangat para mahasiswa untuk dapat berpolitik ke depannya? Seperti itu. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini soal apatisme ataupun juga membangun kembali antusiasme para mahasiswa untuk terlibat dalam politik.